Setiap kali melihat bangunan kuno yang megah, selalu muncul satu pertanyaan sederhana. Bagaimana manusia zaman dulu bisa membangunnya? Bangunan-bangunan ini terbuat dari batu granit, material yang sangat berat dan keras. Batu tersebut dipotong, dipahat, lalu disusun dengan ketelitian yang luar biasa, hingga membentuk struktur yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Masalahnya, semua itu dilakukan ribuan tahun lalu, di masa ketika teknologi masih sangat terbatas. Belum ada mesin pemotong, belum ada alat berat untuk mengangkat batu berukuran raksasa. Dengan kondisi seperti itu, membangun struktur semegah ini terasa hampir mustahil. Tidak heran jika sebagian orang modern bahkan percaya bahwa bangunan kuno ini dibuat dengan bantuan makhluk gaib, jin, bahkan alien. Karena manusia modern mustahil bisa membuat ulang bangunan serupa tanpa mesin. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah semua ini hanya kebetulan atau ada pengetahuan yang belum sepenuhnya kita pahami? Kebingungan semakin bertambah ketika teknik serupa ditemukan di berbagai belahan dunia, mulai dari Peru, Mesir, Jepang, hingga Indonesia. Padahal peradaban ini terpisah oleh jarak dan waktu yang sangat panjang. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu untuk mengunjungi 6 lokasi dengan bangunan paling misterius di bumi dan paling modern di zamannya. Tempat-tempat yang selama puluhan tahun memicu perdebatan di dunia arkeologi. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda temukan bisa mengubah cara kita memandang sejarah manusia. Kita mulai dari negara bagian Maharashtra, India, menuju sebuah tempat bernama Kuil Kailasa. Ini adalah bangunan monolit terbesar di dunia. Artinya, bangunan ini terbuat dari sebuah batuan sangat besar yang dipahat dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi Kuil Kailasa. Kuil Kailasa ini terbuat dari sebuah batuan vulkanik tunggal seluas lapangan bola dan setinggi gedung 9 lantai. Lalu dipahat dan hasilnya adalah sebuah kuil lengkap dengan pilar tinggi, aula luas, patung gajah, dan relief yang sangat rumit. Untuk mewujudkan semua ini, para pekerja harus membuang sekitar 200.000 ton batu dari lokasi tersebut. Jika seluruh batu itu dimuat ke dalam gerbong kereta api, panjangnya bisa mencapai sekitar 40 km. Yang membuatnya semakin luar biasa, para pemahat tidak memiliki ruang untuk kesalahan. Jika ada bagian yang rusak, batu itu tidak bisa ditempel kembali atau diganti. Satu kesalahan kecil saja bisa merusak seluruh bangunan untuk selamanya. Catatan sejarah resmi menyebutkan bahwa Kuil Kailasa dibangun hanya dalam waktu 18 tahun pada abad ke-8 Masehi. Disinilah logika mulai diuji. Jika 200.000 ton batu dibagi dalam 18 tahun, berarti para pekerja harus membuang sekitar 30 ton batu setiap hari, tanpa henti, tanpa libur, dalam kondisi cuaca apapun. Itu pun belum termasuk waktu untuk perencanaan dan pengukiran detail yang sangat halus. Fakta ini membuat banyak peneliti terus bertanya-tanya, bagaimana proyek sebesar ini bisa diselesaikan dalam waktu yang begitu singkat? Banyak orang yakin pekerjaan sebesar ini mustahil dilakukan hanya dengan palu dan pahat. Karena itu, berbagai teori populer bermunculan di internet. Mulai dari dugaan adanya bantuan dewa, jin, mesin raksasa kuno, teknologi gelombang suara untuk melunakkan batu, hingga bantuan laser dari alien. Sebab sulit dibayangkan bagaimana pekerjaan secepat dan seteliti ini bisa dilakukan, bahkan dengan teknologi modern sekalipun. Namun jawaban yang paling masuk akal mungkin tidak berhubungan dengan teknologi asing. Kuncinya justru ada pada cara kerja yang sangat cerdas. Para ahli menjelaskan bahwa rahasia utamanya terletak pada metode penggalian vertikal. Para pekerja tidak perlu mengangkat batu ke atas karena gravitasi membantu mereka. Batu yang terlepas cukup dijatuhkan ke bawah. Untuk memecah batu, mereka menggunakan baji baja dan kayu kering yang dimasukkan ke dalam celah-celah lubang. Setelah itu, kayu disiram air hingga mengembang dan memecahkan batu dengan tekanan besar, tepat di garis yang diinginkan. Situs kuno kedua yang akan kita bahas ada di Pulau Jawa, Indonesia. Tepatnya di situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat.
Selama berabad-abad, penduduk setempat mendaki Gunung Padang untuk berdoa dan menghormati arwah leluhur. Bagi mereka, tempat ini hanyalah sebuah bukit suci dengan puncak yang dipenuhi batu-batu tua yang berserakan. Segalanya berubah pada tahun 2010. Sekelompok ahli geologi datang ke Gunung Padang bukan untuk ritual, melainkan untuk penelitian. Mereka memindai tanah menggunakan Ground Penetrating Radar atau GPR. Tujuan awalnya adalah mempelajari aktivitas seismik di wilayah tersebut. Namun, hasil yang muncul justru mengejutkan. Di bawah lapisan tanah dan rerumputan, terlihat adanya struktur raksasa yang tersusun. Ini bukan bukit alami, melainkan struktur buatan manusia. Ketegangan semakin meningkat ketika para ilmuwan melakukan analisis penanggalan radiokarbon terhadap material organik yang ditemukan di sela-sela batu hingga kedalaman sekitar 30 meter. Hasilnya menunjukkan usia sekitar 20.000 tahun. Sebagai perbandingan, ini berasal dari masa ketika mammoth masih hidup dan bumi berada di puncak zaman es, sekitar 15.000 tahun lebih tua dari piramida Mesir pertama. Temuan ini langsung mengguncang dunia maya dan dunia akademik. Selama ini, sains arus utama meyakini bahwa manusia 20.000 tahun lalu hanyalah pemburu pengumpul sederhana. Mereka dianggap hidup berpindah-pindah dan belum mampu membangun proyek besar karena belum mengenal pertanian maupun sistem kenegaraan. Kondisi ini memicu munculnya berbagai teori alternatif. Sebagian orang menganggap Gunung Padang sebagai bukti keberadaan Atlantis atau peradaban maju yang hilang akibat banjir besar. Namun penjelasan ilmiah menunjukkan gambaran yang lebih masuk akal meski tetap menakjubkan. Para ahli geologi menjelaskan bahwa batu-batu di Gunung Padang adalah kolumnar basalt atau basaltiang. Ini adalah fenomena alam yang terjadi ketika lava gunung berapi mendingin dan retak membentuk kolom-kolom alami yang rapi. Artinya, batu-batu tersebut bukan dibuat oleh teknologi canggih, melainkan sudah tersedia secara alami. Keajaiban sesungguhnya terletak pada manusia purba yang memanfaatkannya. Tanpa mesin modern, mereka memindahkan ribuan kolom batu berat untuk memperkuat lereng dan membangun teras-teras raksasa. Gunung Padang bukan bangunan yang dibuat dari nol, melainkan hasil modifikasi lanskap alam dalam skala besar. Misteri terbesarnya bukan soal laser atau teknologi asing, melainkan soal manusia itu sendiri. Bagaimana kelompok pemburu kuno mampu bersatu dan bekerja sama selama ratusan tahun demi satu tujuan besar tanpa raja dan tanpa pengawas. Kita berpindah ke titik paling barat Jepang, tepatnya di Pulau Yonaguni. Pada tahun 1986, seorang instruktur selam bernama Kihachiro Aratake menyelam di perairan ini untuk mencari lokasi baru mengamati hiu martil. Namun, alih-alih menemukan kawanan ikan, ia justru menemukan struktur batu raksasa yang membuatnya terkejut. Di hadapannya tampak sebuah monumen batu besar yang menyerupai piramida bertingkat atau benteng kuno. Ia melihat teras-teras yang sangat rata, sudut-sudut siku yang tampak seperti anak tangga buatan manusia, dan formasi lain yang menyerupai jalan yang mengelilingi bangunan tersebut. Ukurannya sangat besar, dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 40 meter. Penemuan ini segera menyebar dan memicu pembicaraan tentang Atlantis versi Jepang. Masalah utamanya adalah lokasi struktur ini berada jauh di bawah permukaan laut. Data geologi menunjukkan bahwa permukaan laut di wilayah ini berada pada ketinggian tersebut sekitar 10.000 tahun lalu, tepat di akhir zaman es. Jika ini benar buatan manusia, maka usianya sekitar 5.000 tahun lebih tua dari piramida Mesir dan kota-kota Sumeria. Para pendukung teori peradaban kuno yang hilang meyakini bahwa ini adalah sisa benua legendarisme versi Pasifik dari Atlantis. Mereka menunjuk detail yang sulit dijelaskan sebagai proses alam, seperti dua lubang bulat di tepi batu yang terlihat seperti bekas tiang, serta pahatan yang menyerupai kepala kura-kura raksasa atau wajah manusia yang menghadap ke selatan. Namun dunia ilmiah terbelah. Banyak arkeolog bersikap skeptis,
Sementara para ahli geologi memberikan penjelasan berbeda. Batu di Yonaguni terdiri dari batu pasir dan argilit, jenis batuan yang mudah retak membentuk garis lurus akibat aktivitas tektonik. Arus bawah laut selama ratusan tahun bisa mengikis bagian kecil dan menyisakan blok besar dengan tepi yang tampak rata. Meski begitu, ada satu hal yang bahkan diakui para skeptis. Sangat mungkin alam membentuk pola dasar struktur ini, lalu manusia purba yang pernah tinggal di sana menyempurnakannya sebelum banjir besar datang. Mereka mungkin merapikan sudut-sudut batu, membuat jalan setapak, atau menggunakan tempat ini sebagai lokasi ritual. Dengan begitu, kebenaran tentang Yonaguni kemungkinan berada di tengah. Ini bisa jadi bukan sepenuhnya karya alam, dan juga bukan sepenuhnya buatan manusia. Yonaguni mungkin adalah hasil kerjasama antara kekuatan alam dan tangan manusia. Jika Anda berada di pulau kecil Pohnpei, penduduk setempat pasti akan mengingatkan satu hal. Jangan pernah berada di reruntuhan Nan Madol setelah matahari terbenam. Di siang hari, tempat ini terlihat menakjubkan. Namun di malam hari, menurut kepercayaan warga, roh para raja kuno akan bangkit dan mereka tidak menyukai tamu yang datang tanpa izin. Nan Madol adalah satu-satunya kota kuno di dunia yang dibangun bukan di atas tanah, melainkan di atas air. Kota ini berdiri di antara hutan bakau dan terumbu karang. Ini bukan sekedar rumah-rumah sederhana, tetapi sebuah kompleks besar yang terdiri dari 92 pulau buatan manusia yang dihubungkan oleh jaringan kanal. Karena itulah, Nan Madol sering dijuluki Venesia dari Pasifik. Namun suasana di sini jauh dari kesan romantis. Dinding-dinding kota menjulang hingga 8 meter di atas permukaan air, setara dengan bangunan 3 lantai. Dinding ini tersusun dari ribuan balok batu basal yang bentuknya menyerupai batang kayu raksasa. Setiap balok memiliki berat antara 5 hingga 50 ton. Jika seluruh batu di Nan Madol dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar 750.000 ton. Jumlah ini setara dengan volume batu yang digunakan untuk membangun piramida Agung Giza. Perbedaannya sangat mencolok. Piramida dibangun oleh bangsa besar dengan jutaan penduduk dan sistem ekonomi maju. Sementara di Pohnpei, populasi saat itu diperkirakan hanya sekitar 25.000 orang. Mereka tidak mengenal logam, tidak memiliki roda, dan tidak menggunakan mesin. Namun entah bagaimana, mereka mampu memindahkan batu-batu raksasa ini dari tambang di sisi lain pulau, melewati hutan dan rawa, lalu menyusunnya di atas air dengan ketelitian tinggi. Hingga kini, banyak penduduk setempat percaya bahwa Nan Madol adalah tempat terkutuk. Pada tahun 1907, seorang gubernur Jerman bernama Victor Berg mencoba menentang kepercayaan itu. Ia membongkar salah satu makam penguasa kuno di pusat Nan Madol meski sudah diperingatkan warga. Ia sempat merayakan temuannya, namun keesokan harinya ia meninggal secara mendadak dengan rasa sakit yang hebat tanpa sebab medis yang jelas. Warga percaya ia telah mengganggu para saudelur penguasa kuno wilayah ini. Selama puluhan tahun, para peneliti kesulitan menjelaskan bagaimana kota ini dibangun. Menarik batu seberat 50 ton di atas tanah berlumpur hampir mustahil. Roda akan langsung tenggelam. Karena itu, legenda tentang sihir pun berkembang luas. Cerita rakyat menyebutkan bahwa Nan Madol dibangun oleh 2 saudara kembar, Olosopa dan Olosipa, yang datang dari seberang laut. Mereka dipercaya mampu mengendalikan gravitasi. Dengan alat musik ajaib, mereka membuat batu-batu raksasa terbang dan mendarat tepat di tempatnya. Sebagian orang bahkan menyebut adanya anomali magnetik yang membuat kompas tidak berfungsi normal di kawasan ini. Namun, sains modern menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal. Para arkeolog menemukan bahwa penduduk kuno kemungkinan besar mengangkut batu menggunakan rakit bambu besar melalui laut. Di dalam air, beban batu menjadi lebih ringan, dan daya apung rakit membantu memindahkannya tanpa tenggelam. Untuk menyusunnya ke atas, mereka menggunakan bidang miring dan batang pohon palem sebagai pengungkit. Batu diangkat sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, seperti menyusun rumah kayu. Namun alasan dibalik pembangunan Nan Madol ternyata jauh lebih gelap.
Kota ini dibangun oleh dinasti Saudelur bukan sebagai kuil atau benteng, melainkan sebagai penjara emas. Para penguasa memerintahkan kepala-kepala suku setempat untuk tinggal di kota batu ini. Masalahnya, di Nan Madol tidak tersedia air bersih dan tidak ada lahan untuk bercocok tanam. Akibatnya, para pemimpin tersebut sepenuhnya bergantung pada pasokan makanan dan air dari kaisar. Jika ada yang berani melawan atau memberontak, pasokan itu bisa dihentikan kapan saja. Dengan cara ini, kekuasaan dijaga bukan lewat senjata, tetapi lewat ketergantungan. Nan Madol menjadi salah satu contoh awal dalam sejarah di mana arsitektur megah digunakan sebagai alat tirani absolut. Bayangkan Anda membongkar dinding tua di rumah, lalu tiba-tiba muncul lorong gelap yang mengarah ke kedalaman tanpa ujung. Inilah yang dialami seorang penduduk di wilayah Kapadokia pada tahun 1963. Ia tidak menyangka bahwa di balik dinding rumahnya terdapat pintu masuk ke salah satu kota bawah tanah terbesar di dunia, Derinkuyu. Saat para arkeolog mulai melakukan penggalian, mereka terkejut melihat skalanya. Ini bukan sekedar gua-gua kecil, melainkan sebuah kota besar yang menjulur hingga 18 lantai ke bawah tanah. Di tempat ini, sekitar 20.000 orang bisa hidup bersama, lengkap dengan hewan ternak mereka. Mereka memiliki ruang tinggal, tempat ibadah, sekolah, gudang anggur, tempat pemerasan minyak, hingga kandang hewan. Hal yang paling mengejutkan adalah kedalamannya. Sistem ventilasi menjulur hingga 85 meter ke bawah, menyalurkan udara segar melalui jalur yang sangat cerdas dan sulit terdeteksi dari permukaan. Ini memunculkan satu pertanyaan besar. Mengapa manusia rela hidup jauh dari cahaya matahari selama berhari-hari? Para penganut teori konspirasi berpendapat bahwa Derinkuyu dibangun sebagai bunker untuk menghadapi bencana besar. Ada yang menyebut perang kuno, zaman es, bahkan ancaman makhluk luar angkasa. Mereka menunjuk pada sistem pertahanan yang ekstrim, seperti lorong sempit yang hanya bisa dilewati satu orang, serta pintu batu raksasa berbentuk roda dengan berat ratusan kilogram yang hanya bisa dikunci dari dalam. Namun penjelasan sejarah memberikan jawaban yang lebih masuk akal. Derinkuyu memang dibangun sebagai tempat perlindungan, tetapi dari ancaman manusia lain. Selama berabad-abad, wilayah ini kerap dilanda perang dan penyerbuan, mulai dari Romawi, bangsa Arab, hingga Mongol. Penduduk setempat memanfaatkan batuan tufa vulkanik yang lunak saat dipahat, namun mengeras setelah terkena udara. Ini menjadikannya benteng yang sangat efektif. Saat musuh datang, seluruh penduduk bisa bersembunyi di bawah tanah dan menutup pintu masuk dengan batu raksasa. Dari permukaan, musuh tidak akan menyadari apapun. Namun, tepat di bawah kaki mereka, sebuah kota tetap hidup dan beraktivitas. Derinkuyu bukan sekedar simbol ketakutan, melainkan bukti kecerdikan dan tekad manusia untuk bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim. Hampir semua orang mengenal piramida Giza dan Sphinx. Namun teka-teki terbesar Mesir justru tidak berada di bawah terik matahari, melainkan tersembunyi jauh di dalam tanah, di sebuah tempat bernama Serapeum di Saqqara. Kisah penemuannya pada tahun 1850 terasa seperti film petualangan. Seorang arkeolog Prancis bernama Auguste Mariette menemukan kepala Sphinx yang muncul dari balik pasir. Saat penggalian dilanjutkan, ia menemukan deretan patung yang mengarah ke sebuah pintu bawah tanah yang tertutup rapat. Untuk membukanya, Mariette terpaksa menggunakan bahan peledak karena batu penutup lorong itu sangat kokoh. Ketika debu menghilang dan mereka masuk dengan cahaya obor, para arkeolog seakan memasuki dunia tanpa waktu. Lorong-lorong panjang membentang ratusan meter dipahat langsung ke dalam batuan keras. Namun yang benar-benar membuat mereka terpaku adalah apa yang ada di sepanjang dinding lorong itu. Di sana berdiri 24 sarkofagus raksasa yang terbuat dari granit hitam, granit merah muda, dan granit abu-abu. Ukurannya sulit diterima akal. Panjangnya sekitar 4 meter, tingginya lebih dari 3 meter, dan berat masing-masing mencapai 70 hingga 100 ton. Di atasnya terdapat tutup batu dengan berat sekitar 30 ton.
Saat Mariette mengamati lantai di sekitarnya, ia melihat sesuatu yang membuat suasana menjadi sunyi. Lapisan debu di lantai masih utuh. Jejak kaki para pekerja dari sekitar 3.000 tahun lalu masih terlihat jelas. Artinya, tempat ini belum pernah dijarah. Namun ketika tutup sarkofagus berhasil digeser dengan susah payah, isinya justru kosong. Tidak ada mumi, tidak ada harta, bahkan tidak ada sisa organik. Yang tersisa hanyalah ruang kosong dari batu granit hitam yang dipoles dengan sangat sempurna. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa membuat peti batu seberat 100 ton jika tidak ada apapun yang disimpan di dalamnya? Keanehan tidak berhenti di situ. Tingkat presisi pengerjaan sarkofagus ini sulit dijelaskan dengan alat sederhana. Insinyur bernama Christopher Dunn pernah mengukur bagian dalamnya dengan alat presisi dan tidak menemukan celah cahaya sedikit pun. Permukaannya benar-benar rata dengan tingkat kesalahan hanya sepersekian helai rambut manusia. Sudut-sudutnya pun membentuk sudut 90 derajat yang nyaris sempurna. Bayangkan seorang pemahat harus bekerja di dalam ruang granit yang sempit dengan penerangan lampu minyak memoles batu yang sangat keras hingga mencapai ketelitian optik. Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan seluruh balok batu yang nilainya tak terbayangkan. Para pendukung teori alternatif meyakini bahwa Serapeum bukan sekedar tempat pemakaman, melainkan sebuah objek teknis. Granit diketahui mengandung kuarsa dan dalam kondisi tertentu, tekanan pada kuarsa dapat menghasilkan listrik. Dari sini muncul teori bahwa kotak-kotak raksasa ini adalah bagian dari baterai kuno atau bahkan alat teleportasi. Tentu saja arkeolog Ars Utama menolak gagasan tersebut. Mereka menunjuk pada hieroglif kasar yang ditemukan di beberapa sarkofagus. Ukiran ini terlihat sangat sederhana dan tidak sebanding dengan tingkat kehalusan kotak granit itu sendiri. Para ilmuwan menduga bahwa sarkofagus ini dibuat oleh para ahli dari kerajaan lama dengan teknologi yang kini telah hilang. Ribuan tahun kemudian, generasi yang lebih sederhana menemukannya kembali dan mencoba memanfaatkannya untuk ritual pemujaan hewan. Namun ada satu masalah besar yang hingga kini belum terjawab oleh sains, yaitu soal logistik. Lorong-lorong di Serapeum sangat sempit, bahkan hampir tidak cukup untuk 2 orang berpapasan. Lalu bagaimana mungkin bongkahan seberat 100 ton bisa dibawa masuk ke sana? Pertanyaan semakin pelik ketika melihat sudut-sudut lorong yang tajam dan ruang yang sangat terbatas. Bagaimana mereka memutar sarkofagus raksasa itu di dalam koridor sempit? Dan yang paling membingungkan, bagaimana mereka menurunkannya ke lubang yang lebih rendah dari lantai, lalu menutupnya dengan tutup batu seberat 30 ton tanpa bantuan alat hidrolik. Di beberapa bagian, jarak antara dinding dan sarkofagus hanya sekitar 40 cm. Tidak ada ruang untuk pengungkit, apalagi untuk banyak tenaga manusia. Karena itulah, Serapeum tetap menjadi salah satu artefak paling sulit dijelaskan dalam sejarah. Hingga hari ini, proses pembuatannya dan pemasangannya masih sangat sulit untuk diulang, bahkan dengan teknologi. Hari ini kita telah menempuh perjalanan panjang melintasi berbagai belahan dunia. Dari Indonesia, Turki, India, Jepang, hingga Mesir, kita melihat jejak peradaban kuno yang menantang logika dan batas pemahaman kita. Bangunan-bangunan ini seolah mengingatkan bahwa manusia masa lalu bukanlah sosok primitif seperti yang sering kita bayangkan. Mereka mungkin tidak memiliki teknologi modern, tetapi mereka memiliki waktu, kesabaran, kerjasama, dan tujuan besar yang dikejar lintas generasi. Monumen-monumen ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia tidak hanya ditentukan oleh alat, tetapi oleh keyakinan dan tekad. Mungkin yang hilang dari kita bukan teknologi kuno, melainkan pemahaman tentang seberapa besar potensi manusia itu sendiri. Siapa tahu, ribuan tahun ke depan, kota-kota kita hari ini justru akan menjadi teka-teki baru bagi generasi masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.